Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 8 Hukum Tata Negara yang terdiri dari Rego Devila, Syahadatul Hada, Widya Oktavia yang akan membahas materi tentang teori konstitusi. Selamat menyaksikan. A. Pengertian konstitusi. Konstitusi adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara, biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip. Konstitusi menurut pengertian hukum adalah konstitusi dalam pengertian material yang meliputi norma-norma yang mengatur proses pembentukan undang-undang. Dalam teori politik, konsep konstitusi mencakup juga norma-norma yang mengatur pembentukan dan kompetensi dari organ-organ eksekutif dan yudikatif tertentu. Terdapat beberapa definisi konstitusi dari para ahli. Salah satunya menurut Herman Heller membagi pengertian konstitusi menjadi 3, yaitu konstitusi dilihat dalam arti politis dan sosiologis sebagai cermin kehidupan sosial politik yang nyata dalam masyarakat. Konstitusi dilihat dalam arti yuridis sebagai suatu kesatuan kaedah hukum yang hidup dalam masyarakat. Konstitusi yang tertulis dalam satu naskah undang-undang dasar sebagai hukum yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. B. Jenis-jenis konstitusi. 1. Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. 2. Konstitusi fleksibel dan konstitusi ringgit. 3. Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat tidak tinggi. 4. Konstitusi negara serikat dan negara kesatuan. C. Tujuan dan fungsi konstitusi. 1. Untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik. 2. Untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa serta menetapkan batas-batas kekuasaan bagi penguasa. 3. Untuk mengatur jalannya kekuasaan dengan jalan membatasinya melalui aturan. Fungsinya: 1. Penentu dan pembatas kekuasaan organ negara. 2. Pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. 3. Pengatur hubungan antara organ negara dengan warga negara. 4. Pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. 5. Penyalur kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli kepada organ negara. D. Nilai konstitusi. 1. Nilai normatif. Suatu konstitusi berlaku dalam negara dan norma-normanya dilaksanakan dalam kenyataan. 2. Nilai nominal. Suatu konstitusi berlaku dalam negara, tetapi ada pasal-pasal tertentu yang belum dilaksanakan. 3. Nilai semantik. Suatu konstitusi berlaku dalam negara, tetapi hanya dijadikan sebagai lip service, jargon, semboyan, dan pemanis pembenaran semata. E. Konteks dan peran konstitusi. Negara hukum yang didasarkan atas kedaulatan rakyat tersebut adalah dasar suatu sistem dari pemerintah negara Republik Indonesia yang mempunyai tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan dan keadilan sosial sesuai dengan pembukaan konstitusi. Itulah materi dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.